menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi. Di dalam ekonomi Islam terdapat sumber hukum untuk mengatur kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dasar yang bersifat abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan pertama bagi syariat Islam, karena di dalam Al-Quran terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global serta rinciannya, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi mayyuti Rasulullah faqad ta'allah. Artinya barang siapa yang menaati Rasul itu maka ia menaati Allah. Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Quran menjelaskan hukum-hukum secara keseluruhan, karena penjelasan As-Sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam yang telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji, perikatan, dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba. Contoh-contoh kegiatan ekonomi yang dilarang oleh Al-Quran. 1. Yaitu maisir. Maisir ini merupakan kegiatan yang melibatkan perjudian. Kegiatan investasi yang berhubungan dengan maisir dilarang oleh agama Islam. Yang kedua yaitu gharar. Islam melarang aktivitas jual beli di mana ada ketidakpastian dalam suatu akad terkait kuantitas dan kualitas objek akad maupun juga mengenai cara penyerahannya. Hal ini dimaksud untuk menghindari penipuan. Yang ketiga yaitu riba. Riba di dalam Islam sangat populer karena kegiatan ekonomi dapat dikatakan riba terdapat tambahan atau bunga atas pokok hutang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Di sini saya akan memperhatikan materi yang berjudul Al-Hadis. Al-Hadis juga bisa disebut dengan as-sunnah, yakni perkataan perbuatan tentang bentuk tujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan alasan syariat Islam. Hadis juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini juga hadis merupakan sumber hukum ketentuan sudah Al-Quran. Macam-macam hadis yang ditinjau dari segi jumlah rawinya menjadi dua. Yang pertama, ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir di sini juga dibagi tiga. Yang pertama hadis mutawatir rawi, yang kedua hadis mutawatir amali, yang ketiga hadis mutawatir maknawi. Yang kedua hadis ahad di sini bisa dibagi menjadi empat. Yang pertama hadis ahad masyhur, yang kedua hadis ahad ghair masyhur, yang ketiga hadis ahad ghair masyhur hadis, yang keempat hadis ahad ghair masyhur ghair. Macam-macam hadis yang berdasarkan tingkatannya. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang matanya, rawinya dan sanadnya bersambungan, tidak ada ilat dan sanadnya. Yang kedua hadis hasan. Hadis ini yakni hadis yang matan atau rawinya atau sanadnya ada kecacatan, yakni minimal salah satu dari yang ketiga itu. Yang ketiga yakni hadis dhaif, adalah hadis yang matan, rawi dan sanadnya ada kecacatan. Dan yang terakhir yakni hadis maudhu, adalah hadis palsu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
materi selanjutnya. Nah, materi kali ini akan berjudul ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Ijtihad adalah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung tanpa melalui perantara dari orang lain yang mengajarkan atau memberi pengarahan seputar hukum syar'i. Nah, selain itu ijtihad disebut juga sebagai taklid, yaitu menjadikan orang lain sebagai perantara untuk mengambil hukum syar'i. Ijtihad memiliki 4 syarat. Barang siapa yang telah memenuhi 4 syarat ini, maka tidak bolehlah ia taklid kepada orang lain. Syarat pertama, ia harus mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah serta dalil-dalil syar'i, mana yang telah dijadikan sebagai dalil dan mana yang tidak sah dijadikan sebagai dalil. Syarat isyarat di dalam mimpi atau ilham pada diri seseorang itu bukan termasuk dalil syar'i. Nah, untuk syarat yang kedua, ia harus mengetahui kaidah-kaidah pengambilan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah atau istinbat. Karena istinbat dan cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah ada kaidahnya, tidak boleh sembarangan. Ia harus berpegang pada kaidah-kaidah tertentu untuk membangun pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i. Nah, untuk syarat yang ketiga, ia harus mengetahui ijma' dan ikhtilaf di kalangan para ahli fikih, sehingga ia tidak berpendapat yang menyelisihi kesepakatan ulama. Karena sungguhnya umat ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Nah, untuk syarat yang terakhir, ia mesti paham bahasa Arab untuk membantunya memahami nas-nas syar'i, mengetahui definisi, kosakata, struktur bahasa, nahwu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang datang dengan bahasa Arab. Selama kamu tidak bisa bahasa Arab, maka tidak akan bisa sampai ke tingkat ijtihad. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu al-ikhtisan. Apa itu al-ikhtisan? Menurut bahasa, al-ikhtisan adalah menganggap baik atau mencari yang baik. Dan menurut ulama usul fikih, berpindahnya dari hukum qiyas daily atau bisa disebut juga dengan jelas kepada hukum yang khafi atau samar-samar, atau berpindahnya dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian karena ada dalil syar'i yang membenarkan kepindahannya. Macam-macam istihsan. Istihsan ada 2 macam, yaitu istihsan qiyasi dan istihsan istisnai. Dan istihsan qiyasi adalah menggunakan qiyas khafi atau samar dan meninggalkan qiyas dali atau nyata karena ada petunjuk untuk itu. Nah, untuk istihsan istisnai, hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Macam-macam istihsan istinai. Yang pertama istihsan binas, yaitu hukum pengecualian yang berdasarkan nas dan kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa. Yang kedua istihsan berlandaskan ijma', yaitu terjadinya sebuah ijma' baik yang syar'i maupun yang sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisih qiyas. Untuk macam istihsan istinai yang ketiga ada istihsan berdasarkan uruf, yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda dengan uruf yang umum dan berlaku baik yang bersifat perkataan atau perbuatan. Dan istihsan yang terakhir ada istihsan yang didasarkan masalah-masalah, yaitu ketika seseorang mujtahid melihat ada sesuatu kedaruratan atau kemasalahan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas. Sekian materi yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber hukum ekonomi syariah yang selanjutnya adalah ijma. Apa sih ijma itu? Yaitu al-ijma, kesepakatan para ulama. Ulama kaum muslimin bersepakat tentang suatu hukum setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan al-ijma, kesepakatan ulama, tapi bukan klaim. Ya, kesepakatan ulama maklum. Berarti kesepakatan dan juga mengumpulkan. Artinya, ijma merupakan hasil argumentasi para mujtahid pada masanya setelah meninggalnya Rasulullah SAW, baik itu secara perkataan maupun perbuatan. Ada beberapa orang yang memiliki legalitas untuk melakukan ijma, jadi tidak boleh sembarangan orang.
yaitu yang disebut dengan mujtahid. Ada beberapa alasan mengapa hal itu dilakukan. Yang pertama yaitu ijma merupakan sumber hukum yang wajib untuk diikuti dan tercela apabila ditinggalkan. Yang kedua yaitu ijma sebagai sumber hukum terkadang mengambil hukum dari suatu perkara itu berasal dari teks. Jadi ijma itu adalah komponen penting dalam legislasi hukum. Maka dari itu, ijma memiliki beberapa kaidah dan juga aturan yang berada di dalamnya. Yang pertama yaitu terjadinya kesepakatan, baik itu keyakinan, perbuatan, dan juga perkataan. Yang kedua yaitu para mujtahidnya harus berasal dari golongan umat Nabi Muhammad SAW, artinya golongan kaum muslimin. Dan juga para mujtahid itu haruslah memiliki kemampuan serta berpengetahuan. Ada beberapa syarat yang ulama tetapkan untuk menjadi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid, yaitu 2 syarat. Yang pertama yaitu syarat umum dan juga syarat khusus. Untuk syarat umum itu dewasa, berakal sehat, ber-IQ tinggi, serta beriman. Itu wajib. Yang kedua yaitu syarat khusus. Syarat khususnya yaitu harus menguasai bahasa Arab dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang kedua yaitu menguasai Al-Quran dan juga hal-hal yang berkaitan. Yang ketiga yaitu menguasai as-sunnah dan juga penafsirannya, serta menguasai qiyas, mengetahui kaidah umum dan juga syariat Islam. Bentar, minum dulu. Tadi kan kita sudah membahas tentang mujtahid. Sekarang kita akan membahas tentang ijma. Ada beberapa rukun ijma yang harus dilakukan. Yang pertama, kesepakatan suatu hukum itu haruslah berasal dari pendapat beberapa mujtahid, bukan ijtihad satu orang. Yang kedua, kesepakatan suatu hukum itu berasal dari keputusan bulat semua mujtahid yang ada, bukan dari pendapat mayoritas. Jadi harus semuanya. Yang ketiga, kesepakatan suatu hukum itu harus berasal dari mujtahid, semua mujtahid yang berada pada zamannya, baik itu yang berasal dari negeri A, negeri B, jadi seluruh dunia lah. Dan yang terakhir, hendaknya keputusan suatu hukum itu diambil setelah semua mujtahid memberikan pendapatnya secara elegan dan juga terbuka. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan ijma yaitu yang pertama, ijma harus dilakukan oleh orang yang profesional, yang mujtahid tadi. Terus yang kedua, ijma itu saat melakukan argumentasinya itu dilakukan berdasarkan landasan Al-Quran serta hadis. Al-Qardawi menjelaskan bahwa ijma itu sangat penting untuk umat Islam saat ini agar memberikan pemahaman kepada generasi-generasi saat ini tentang Islam yang berdasarkan dengan Al-Quran serta hadis. Lalu timbullah pertanyaan, apakah ijma masih mungkin untuk diterapkan di ruang kekinian? Kecil kemungkinan. Tapi jika Allah berkehendak, maka semuanya akan terlaksana. Itu mesti ada pada setiap masa. Memang di zaman saat ini kita memiliki beberapa keuntungan jika melakukan ijma. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi, yang kedua komunikasi dan juga transportasi. Namun ada beberapa tantangan jika kita melakukannya. Yang pertama, jelas para mujtahid atau ulama-ulama besar sudah mulai berkurang, dan juga para ulama itu rata-rata gaptek, jadi susah untuk merealisasikannya. Kesimpulannya yaitu ijma sebagai salah satu sumber hukum ekonomi syariah itu harus diterapkan dan juga dijalankan bagi yang menjalankannya. Khususnya di Indonesia. Di Indonesia saat ini para pelaku ekonomi syariah itu sudah mulai berkembang pesat dari waktu ke waktu. Itu juga dilandasikan berbagai riset-riset yang ada dari berbagai akademisi. Tentunya juga sebagai kiblat dari Indonesia, pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo optimis, ekonomi dan keuangan berbasis syariah di Indonesia akan terus berkembang hingga 5-10 tahun ke depan. Dengan mewujudkan Indonesia sebagai Center of Excellence, hub ekonomi syariah di tingkat global. Ekonomi dan keuangan syariah Indonesia saat ini menempati posisi 4 secara global. Pemerintah menargetkan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah. Dan ini sangat penting ya. Jadi para pelaku ekonomi syariah itu dapat memasarkan produk syariah dan juga tetap berada dalam rel syariah Islam. Sumber hukum selanjutnya yaitu qiyas. Apa sih pengertian dari qiyas itu? Qiyas berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Secara syar'i adalah di mana seorang mujtahid berdalil
dengan melihat sebab dari sebuah hukum. Ya, yang mana hukum tadi ada dalilnya dari Al-Quran dan Ijma. Ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Kias sebagai metode penggali hukum Islam. Untuk mengetahui ilat hukum itu sendiri ada berbagai cara. 1. Nas yang menunjukkan ilat hukum. 2. Ijma. 3. Ijtihad atau melakukan penelitian. Rukun kias ada 4. 1. Aslun. 2. Far'un. 3. Ilat. Dan 4. Hukum. Keabsahan kias sebagai landasan hukum. Terjadi pertentangan antara para ulama. Jumhur ulama fikih mengatakan bahwasannya kias diartikan sebagai landasan hukum dalam menetapkan hukum Islam sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis. Sedangkan menurut mazhab Nizamiyah, kias tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum Islam. Contoh dari kias itu sendiri yaitu memakan daging anjing merupakan hukumnya haram karena sebagaimana pada diserupakan dengan hukum memakan daging babi yaitu pada surat Al-Maidah ayat 3. Sumber hukum selanjutnya yaitu al-istishab. Apakah al-istishab itu sendiri? Secara etimologi artinya al-istihab itu sendiri yaitu menyertai. Kehidupan modern ini, al-istishab sangat berperan sekali dalam sebagai sarana hukum kontemporer Islam. Contohnya saja pada hukum pidana. Dalam hukum pidana, contohnya saja pada dugaan asas penduga yang tidak bersalah, yaitu bahwa seseorang itu terdakwa dianggap tidak pernah bersalah sehingga tidak ada bukti hukum secara material bahwasannya orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Mayoritas ulama mengatakan bahwasannya al-istihab sebagai dasar hukum Islam yang terakhir. Ada aplikasinya bahwasannya al-istihab itu sendiri sangat relevan diterapkan dalam berbagai kasus hukum pidana, kasus ekonomi, kasus pidana lainnya, hukum keluarga dan sebagainya. Secara hukum, nikah siri itu dianggap tidak benar dikarenakan sesuai dengan undang-undang pernikahan dinyatakan secara sah menurut hukum negara dinyatakan dalam akta pernikahan. Sumber hukum selanjutnya yaitu maslahah mursalah. Apa sih maslahah mursalah itu? Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia itu sendiri. Menurut Imam Al-Ghazali, syarat-syarat maslahah mursalah ada 3. 1. Maslahah sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarah. 2. Maslahah tidak bertentangan dengan nas syarah. Dan 3. Termasuk dalam kategori maslahah daruriyah, yaitu baik menyangkut pribadi maupun orang banyak. Contoh maslahah mursalah itu sendiri yaitu tuntutan beribadah di masa pandemi COVID-19 di mana masjid ditutup untuk sementara waktu dan sholat menggunakan masker.